Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat Naparit dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan selalu berbahagia dan selalu semangat dalam menempuh perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, kita akan membahas tentang hukum Islam. Sahabat-sahabat semua, hukum Islam merupakan istilah khas yang ada di Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islam, atau dalam konteks tertentu dari Asy-Syariah Al-Islami. Dalam wacana ahli hukum di Barat, istilah tersebut dikenal dengan Islamic Law. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fikih Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan amal syariah. Sebaliknya, bila hukum Islam merupakan terjemahan dari fikih Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat zanni. Pada dimensi lain, hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fikih Islam bukan lagi sebagai hukum Islam pada tataran fatwa atau doktrin, melainkan sudah menjadi hukum Islam pada tataran aplikasi atau pembumian. Hukum Islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara. Sahabat-sahabat semua, sebagai penganut agama Muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang ada banyak hal akan dipelajari, misalnya sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan contoh hukum Islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum Islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan berperilaku lebih baik lagi. Karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menuntun kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku, dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun berkat hadirnya hukum Islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik, meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat pengertian hukum Islam. Saya akan mengutip pendapat dari Abdul Ghani Abdullah dalam buku yang diterbitkan di Gema Insani Press, mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia,
juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Dari pendapat Abdul Ghani Abdullah tersebut, maka dapat diartikan bahwa hukum Islam itu merupakan kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Sahabat-sahabat semua, kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya adalah untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyaknya interpretasi tentang ajaran Islam, interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Kenapa disebut dengan penengah? Karena hukum Islam disusun berdasarkan pada hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan itu mengacu kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu merupakan hukum Islam yang paling dasar. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran merupakan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muatan Al-Quran itu berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sumber Islam tidak kalah pentingnya. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis itu mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Yang ketiga itulah ijma. Ijma itu dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan penyebar yang lainnya. Nah, kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan.
apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, di hadis, di ijma', maka ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, itu Al-Quran, hadis, dan ijma' dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Sahabat-sahabat semua, jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian, itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya mubah. Kita akan coba melihat apa itu sebenarnya wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu ataupun orang yang tidak mengetahui aturan. Yang kedua adalah sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakan juga tidak berdosa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tapi tidak dimanfaatkan. Yang ketiga itu adalah haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat itu adalah makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang makruh tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kelima itu adalah mubah. Katakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan, atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Sahabat-sahabat semua, tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu kita. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. Yang pertama tujuan hukum Islam itu adalah maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung, dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua adalah kemaslahatan umat manusia. Seperti sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja, hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jika dibahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya. Sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya melalui konten YouTube pendidikan ini tentang pendidikan agama Islam 4 yang membahas tentang hukum Islam. Ini merupakan pengantar saya ataupun sebuah edukasi kepada mahasiswa dalam membuka cakrawala sahabat-sahabat semua untuk landasan dalam mempelajari hukum Islam lebih mendalam lagi. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, silakan nanti sahabat-sahabat semua mempelajari lebih mendalam lagi khususnya tentang hukum-hukum Islam. Khususnya lagi tentang tujuan hukum Islam yang membahas tentang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, agar sahabat-sahabat semua nanti lebih memahami lebih mendalam lagi. Baik sahabat-sahabat semua, saya rasa cukup sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini pada pendidikan agama Islam 4 dalam membahas tentang hukum Islam, saya dosen Universitas Islam Indragiri Temilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.